Oke, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan sharing lagi. Dan sebelum lanjut ke sharingnya, seperti biasa ya, tidak memaksa tetapi harus dipaksakan. Mohon dilakukan apa yang saya perintahkan. Oke, next aja ke sharingnya. Di sharing pertama ada video seperti ini. Emang insecure juga dosa? Insecure? Dosa dong. Membuli diri sendiri, insecure, itu dosa. Karena kenapa? Pertama, insecure itu seharusnya tidak ada pada kita. Karena wallahu khairul hafidzin wa huwa arhamur rahimin. Ada Allah yang menjaga kamu dengan penuh cinta melebihi cinta ibumu kepadamu atau cintamu kepada dirimu sendiri. Jadi seharusnya kita gak pernah merasa insecure. Oke, video ini saya spesialkan buat kalian-kalian termasuk diri saya pribadi yang suka insecure ya. Oke, kita cek aja tanggapannya. Bukan aku yang membuat diriku insecure, tetapi orang-orang yang membuat diriku insecure. Perkataan mereka membekas hingga kini. Benar banget. Terkadang insecure itu datang dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab sama perasaan kita ya. Udah berusaha pede tapi fisik gue sering jadi omongan. Buat kalian ya yang suka ngehina fisik orang, yang suka ngomongin fisik orang, yang suka nyinyir fisik orang, stop, berhenti ya. Kasihan mereka selalu insecure. Kadang pede, kadang insecure, tergantung di mana dan lingkungannya. Kalau seperti itu maka carilah lingkungan di mana kakak tidak insecure ya. Kalau ada orang yang bikin insecure gimana? Ya simple, jangan bermain dengan orang yang selalu bikin kita insecure, tetapi bermainlah dengan mereka-mereka yang gak bikin kita insecure. Seperti itu kakakku yang tersayang. Oke, next. Memang capek, tapi nggak ada yang mau tahu. Ngerti maksud gue? Jadi nggak ada yang peduli gue capek atau enggak. Dan nggak harus peduli juga, mereka nggak perlu tahu gue capek, nggak sakit, nggak sedih atau nggak perlu tahu gitu. Gue punya tanggung jawab, yang mesti gue lakuin aja. Oke, kita cek aja tanggapannya. Capek jadi cewek yang selalu mikirin keadaannya dia, tapi dia gak pernah mikir perasaanku. Goblok banget dia kak, brengsek banget dia kak. Siapa yang gak pernah cerita sama orang setiap ada masalah? Salah satunya ya gua kak. Gak tahu sih di luar sana ya, masih ada kak? Orang mah taunya gue seneng aja padahal mah capek banget, jadi ya udah nikmatin aja segala prosesnya. Nikmatin aja proses hidup ini ya, tanpa banyak bacot, tanpa cerita sana sini, nikmatin aja sendirian. Gak usah cerita, pendam aja, yang ngerti cuma diri sendiri. Mending berdoa sama Allah kalau capek atau sedih. Jadi kalau lagi capek lagi sedih itu kalau kita butuh teman curhat, butuh teman ngobrol ya, curhatkanlah, ekspresikanlah ya kepada Tuhan kita, karena hanya Dia yang punya solusi atas masalah kita. Jadi curhatlah kepada Tuhan, jangan curhat ke temen, apalagi kalau curhatnya ke media sosial. Waduh, itu bahaya ya. Next. Kenapa sih cowok yang udah nembak kita gitu, atau yang udah suka sama kita terus kita tolak, dia tuh setelah kita tolak, dia tuh nggak berasa kenal sama kita sebelumnya gitu, kayak pura-pura nggak kenal. Iya kan? Jadi langsung ini ya, asing banget. Padahal sih nggak apa-apa ya, padahal kan kita nolak dia tuh bilang kayak kita temenan aja, bener-bener temenan aja, temenan baik gitu. Kenapa asing ya? Nah, banyak banget loh yang kayak gitu cowok. Oke, pasti ini rame banget guys komentarnya. Aduh, gua jadi gak sabar ya. Oke, kita cek aja. Teman gua udah banyak anjing. Aduh, gak usah gitu juga kali kak, gak usah. Aduh, kasar banget ya komentarmu. Aduh kak, takut gua ya bacanya. Coba tanya ke tukang gali kubur, apakah mereka akan menggali di tempat yang sama ketika tempat itu sudah ada yang punya? Aduh, ngeri banget ya komenannya, pada ngeri-ngeri nih. Ya kenapa memilih asing? Karena kalau tetap dekat bakal menjadi lebih sakit gara-gara suka sendirian tanpa balasan. Aduh, emang ya suka sendirian itu menyakitkan, beda halnya dengan suka berdua. Kalau suka berdua si cowoknya suka, si ceweknya suka, itu enak. Tetapi yang gak enak itu suka sendirian. Yang sukanya itu si cowoknya aja, sedangkan si ceweknya tidak suka. Aduh, itu yang sakit. Buat kalian para wanita, kenapa cowok ketika cintanya ditolak terus cowoknya jadi asing?
Karena kami para cowok gak mau sakit hati ketika lo nerima cowok yang lebih tampan. Oh, jadi itu alasannya ya. Jadi seperti itu alasannya buat kalian para cewek yang penasaran kalau cowok sudah ditolak cinta jadi asing. Itu alasannya barusan ya yang saya bacakan. Oke, next. Malah pernah aku mendapatkan satu waktu itu rezeki yang besar banget, dapetin suatu hal yang fantastis, uangnya besar banget yang memang aku nggak pernah dapetin sebelumnya misalnya. Wah, aku pikir asik nih mau dapat uang gede. Pas istriku mau tanda tangan, istriku malah bilang, aduh, dia malah nangis. Aku tanya, kenapa kamu nangis? Ini kita mau dapat rezeki besar, kita mau dapat cobaan besar apa lagi? Gitu dia. Wah, gue bilang, udah deh, nggak usah ini, udah tenang aja. Udah gitu-gitu, bener. Setelah itu malah akunya yang lupa diri, ibaratnya itu jadi bumerang buat aku, malah kenapa gue jadi lebih susah gitu. Jadi terkadang banyak pembelajaran hidup itu yang akhirnya masa sulit itu kalau ditanya apa masa sulit lu, ya itu masa sulit gue tuh ya gue mencoba untuk menyikapinya, yaitu kadang yang sulit jadi malah nggak sulit, yang bahagia malah jadi sulit. Itu sih cerita-cerita hidup. Oke. Aduh, ini keren banget ya ceritanya, memotivasi ya. Dan menurut gue ini apa ya, pelajaran yang keren juga dari seorang Raffi Ahmad. Oke, kita cek aja tanggapannya. Papa Raffi, kamu hebat. Iya, dia hebat banget. Dan mudah-mudahan kita juga bisa hebat seperti dia. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu AA, amin. Mudah-mudahan dia selalu diberi kesehatan. Semua wanita bisa jadi istri Raffi, tapi gak semua bisa seperti Nagita. Oh pastinya ya, karena Nagita itu hanya ada satu, yaitu milik Raffi. Nagita itu baik banget. Nagita itu ya wanita yang sangat soleh, limited edition banget lah kalau menurut gua mah kakak Nagita itu. Semoga selalu jadi orang baik Raffi Gigi, amin. Mudah-mudahan dia selalu berbuat baik ya. Oke, next. Orang lain kok pada sibuk mikirin pacar ya, tapi kok gue malah sibuk mikirin gimana caranya biar duit gue tuh unlimited. Widih. Karena kalau duit gue banyak tuh nggak bakal ada kata galau. Apa itu galau? Mantap. Mending gue jajan check out barang sambil jalan-jalan. Kalau duit gue banyak daripada pacaran dapatnya sakit hati mulu. Mending gue punya duit banyak, gue senang, perut gue kenyang. Kalau dipikir-pikir guys, ya juga ya, ya juga. Oke, kita cek aja tanggapannya. Tapi nanti kalau gue udah punya duit banyak, kalau bosan sama duitnya gimana? Gak mungkin, gak mungkin. Gua baru dengar manusia bosan sama duit. Sebanyak apapun duit Anda, kalau Anda manusia, Anda gak akan bosan sama duit. Seperti itu, gak mungkin. Pemikiran dewasa itu pasti masa depan bang. Kalau mikir pacar berarti masih bocil. Wah, nggak gitu juga, nggak gitu juga. Justru semakin kita dewasa, kita harus memikirkan pasangan juga selain memikirkan masa depan. Karena percuma sebanyak apapun uang kita gak akan ngerasain gimana bahagianya hidup dengan pasangan, hidup berkeluarga. Seperti itu kakak. Duit unlimited, hati pun senang selalu. Oh pastinya, pastinya ya. Pastinya kalau banyak duit, apa sih yang akan kita galauin? Wanita pasti mau, ada kendaraan yang kita mau pasti dibeli, karena intinya banyak duit. Seperti itu. Kita galau gara-gara gak ada duit. Betul banget, betul banget. Jadi kata si abang yang tadi juga, kalau kita banyak duit, apa sih yang akan kita galauin? Itu tuh benar banget ya, benar banget. Karena gini, cewek pun gak akan berani untuk nyelingkuhin kita, untuk mandang rendah kita kalau kita banyak duit mah ya. Oke, next. Jangan pernah yang namanya itu kita mandang orang sebelah mata, karena kita nggak pernah tahu ya tuh orang bisa ada di atas kita atau kita yang ada di bawah dia. Kalau gue sih sama semua orang pukul rata, pokoknya ya udah, namanya sama derajat kita, udah gitu. Berbuat baik sama siapapun, insya Allah kebaikan lu bakalan dibalas sama Allah. Oke, terima kasih ya kakak Anwar. Oke, kita cek aja tanggapannya. Setuju karena roda itu berputar. Jangan sampai orang yang di kita hina malah bantu di saat kita susah. Malu banget. Pastinya kak ya, orang sudah kita hina, pas saat kita susah dia yang pertama bantuin kita. Pasti kita sebagai manusia malu banget. Tetapi gak tahu kalau binatang ya pasti gak malu, tetapi kalau manusia maka pasti malu banget ya. Orang yang pernah kita hina ya, orang yang pernah kita rendahkan, pas giliran lagi butuh dia yang bantuin kita, pasti malu banget ya kalau kita manusia mah.
Kakak Anwar hebat. Oh iya, dia hebat banget sekarang ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa hebat seperti dia atuh Kak ya. Sifat baik Anwar ini mirip kayak almarhum Olga. Iya, sama-sama baik. Kalau yang dibaikin gak tahu diri gimana Kak? Ya gak usah gimana-gimana, serahin sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang ngebalas kebaikan kita. Gak usah kita mikirin akan hal itu Kak ya. Next. Kejebak hujan kita masih bisa neduh. Tapi kalau kejebak nggak mau sama orang baru dan nggak bisa balik sama orang lama, kita bisa apa? Aduh, itu bahaya banget dan itu sakit banget. Aduh, bingung banget. Pasti ini komenannya pada galau-galau nih komenannya ya. Oke, kita cek aja. Ingin mengenal orang baru tapi takut berakhir seperti kemarin lagi. Kak, gini ya, jangan pernah berpikir negatif, jangan suuzon ya. Gini, mungkin dengan hadirnya orang baru, luka yang diperbuat oleh orang lama itu akan sembuh. Jadi bukalah hatimu untuk menerima orang baru. Mungkin saja orang baru ini dikirim Tuhan untuk membahagiakan Anda, ya, untuk menghapus air mata Anda. Jadi bukalah hati Anda untuk orang baru. Ini beneran aku gak sendirian kayak gini kan? Enggak Kak, gak cuma kakak, banyak. Ya, banyak juga yang komen yang bernasib sama seperti Anda. Jadi tenang aja, Anda gak sendirian. Kita cuma bisa diam Bang sambil nunggu jodoh yang terbaik dari Allah. Tetapi alangkah baiknya Kak, diam itu gak hanya diam, tetapi diamnya itu sambil memperbaiki diri ya, sambil ya memantaskan diri juga seperti itu. Jadi diamnya itu gak hanya diam. Lebih baik kejebak hujan daripada kejebak masa lalu. Aduh, ya sih, lebih baik kejebak hujan karena banyak orang yang tergila-gila dengan masa lalunya. Oke, next. Lu kalau dari awal nggak ada rasa sama gua, nggak usah deketin gua, nggak usah soker ke gua, nggak usah bikin gua berharap, nggak usah bikin gua nyaman. Terus habis itu lu hilang begitu aja. Ini hati yang lu mainin. Oke. Video ini saya spesialkan buat kalian-kalian yang suka PHP-in orang ya. Oke, kita cek aja tanggapannya. Pasti ini rame banget. Betul, udah nyaman, udah sayang, taunya ngilang. Ya, orang-orang seperti itu tuh Kak ya. Orang-orang brengsek, orang-orang bajingan ya. Pengen gua teriak sekerasnya aku ada di posisi ini. Silahkan berteriaklah, lepaskanlah semua kekecewaanmu, semua kemarahanmu dengan teriakanmu. Silahkan. Ini hati yang lu mainin bukan papan catur cantik. Ingat ya cantik, pasti ada karma menyertaimu. Maka dari itu jangan pernah mainin hati orang ya. Ingat, karma masih berlaku. Pernah di fase itu nyesek banget, tapi aku sabar, ikhlaskan dan percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik buat aku. Bagus, ikhlaskan, lepaskan ya. Percayalah sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengirim orang yang lebih baik daripada dia ya. Maka dari itu ikhlaskan. Tolong ikhlasnya jangan hanya di mulut tetapi ikhlas di hati juga ya. Kalau mau ikhlas, next. Apa ini? Dia sudah menghindar. Harusnya kamu sadar, bukan malah mengejar. Waduh, aku sadar diri. Oke, aduh, deh buat kalian yang gak sadar-sadar malah mengejar. Kita cek aja tanggapannya. Sakit banget sadar diri. Oke, tetapi gini, kalau menurut gua lebih baik sakit sadar diri daripada gak sadar-sadar diri ya. Aku sadar diri mau melupakannya tapi malah melukai hati. Aduh, kak. Saatnya berputar cari jalan keluar. Ya, saatnya berputar cari jalan keluar. Jangan terjebak sama keadaan semacam itu ya. Carilah jalan keluar. Gak bisa disabari, ya sadar diri lebih baik. Benar banget. Kalau dia gak bisa kita sabari, ya udah kita sadar diri ya. Kalau dia gak menghargai kita, ya udah kita pergi. Seperti itu, simple. Oke, guys, mungkin cukup sampai di sini sharing kita. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya YouTube gua. Oke, bye bye.